Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Miftahul Huda MAG selaku dosen mata kuliah metodologi studi Islam, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kenikmatan iman dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pendekatan historis dan pendekatan filologis dalam studi Islam, dan pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, dan pendekatan pendidikan dalam studi Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Subatul Rahmaniyah dengan NIM 232142, dan anggota kelompok saya ada Mbak Himatul Fikriza dengan NIM 232125. Yang kedua ada Mbak Musyarafah Khairunisa dengan NIM 232126, dan Mbak Alvina Amaliyatul Akmal dengan NIM 23210421. Langsung saja, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Himatul Fikriza. Kepada Mbak Himatul Fikriza, saya persilahkan. Baik Mbak Moderator, selanjutnya saya akan membahas pendekatan historis dan pendekatan filologis dalam studi Islam. Yang pertama, pengertian pendekatan historis dalam studi Islam. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah, yang artinya pohon. Istilah berkaitan dengan kenyataan bahwa sejarah menyangkut tentang syajarat al-nasab, pohon genealogis yang dalam masa disebut sejarah keluarga atau family history. Atau kata kerja syajarah juga punya arti to happen, to occur, dan to develop. Dalam perkembangannya, sejarah dipahami mempunyai makna yang sama dengan tarikh. Dalam bahasa Arab, histora dalam Yunani, dan history atau Geschichte dalam bahasa Jerman, yang secara sederhana berarti kejadian-kejadian menyangkut manusia pada masa silam. Nah, history adalah silsilah, kisah, riwayat, dan peristiwa. Historis merupakan suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan tempat, waktu, objek, dan latar belakang peristiwa tersebut. Kebenaran Al-Quran dari segi historis telah dibuktikan dengan ditemukan jasadnya Fir'aun sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bibani Israil al-bahra fa'asbahum fir'aun wa junuduhu bayaw adwa hatta idza adrakahul gharqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amantu bihi banu Israil wa ana minal muslimin, yang artinya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim." Berserah diri. Nah, ayat ini menjelaskan azab yang akan menimpa Fir'aun dan pengikutnya.
dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, yakni Laut Merah. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendolimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam karena air hampir menenggelamkannya, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim, berserah diri, tunduk dan patuh." Kemudian sejarah membuktikan bahwa pendekatan historis ini berlaku di Indonesia dengan masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, tetapi baru meluas pada abad ke-13 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui pusat-pusat perdagangan di pantai Sumatera Utara dan melalui perdagangan bagian timur. Selanjutnya, contoh aplikatif pendekatan historis. Misalnya, ketika seseorang ingin memahami Al-Quran secara benar, maka hendaknya ia juga mempelajari sejarah turunnya Al-Quran, atau yang disebut dengan asbabun nuzul, kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran. Hal ini bertujuan untuk memahami hikmah dari suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu dan memelihara syariat dari kekeliruan dalam pemahamannya. Pengertian pendekatan filologis. Pendekatan filologi yaitu sudut pandang suatu masalah yang dikaji berupa teks atau tulisan. Tulisan tersebut menurut Az-Zamakhsyari sebagaimana dikutip Nabilah Lubis, mengungkapkan kegiatan filologi sebagai tahqiqul kutub yang berfungsi untuk memberikan koreksi akan suatu teks tersebut, sehingga akan menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah filologi atau filologia lahir dan berkembang di kawasan kerajaan Yunani, yaitu kota Iskandaria. Pada saat itu, filologi diartikan sebagai suatu keahlian yang diperlukan untuk mengkaji peninggalan berupa tulisan yang berasal dari kurun waktu beratus-ratus tahun sebelumnya. Lalu, faktor-faktor penyebab lahirnya filologi sebagai disiplin ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya informasi tentang masa lampau di dalam sejumlah karya tulisan. Yang kedua, anggapan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan tulisan masa lampau masih relevan dengan kehidupan sekarang ini. Yang ketiga, kondisi fisik dan substansi materi informasi akibat rentang waktu yang panjang. Yang keempat, yaitu faktor sosial budaya yang melatar belakangi penciptaan karya-karya tulisan masa lampau yang tidak ada lagi atau tidak sama dengan latar belakang sosial budaya pembacanya masa kini. Dan yang terakhir, keperluan untuk mendapatkan hasil pemahaman yang akurat. Lalu, macam-macam pengertian tentang pengetahuan dalam sejarah perkembangannya, antara lain yaitu filologi sebagai ilmu tentang pengetahuan yang pernah ada. Lalu, filologi sebagai ilmu bahasa, filologi sebagai ilmu sastra tinggi, dan filologi sebagai studi teks. Lalu, pendekatan filologis dalam studi Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendekatan filologi terhadap Al-Quran. Pendekatan filologi terhadap Al-Quran ada metode tafsir tahlil, metode tafsir ijmali, metode tafsir muqaran, dan metode tafsir maudhu. Yang kedua, pendekatan filologi terhadap hadis memahami suatu hadis sebagai salah satu sumber terpenting ajaran Islam setelah Al-Quran pasti memerlukan telaah kritis, utuh, dan menyeluruh. Maka kajian akan terfokus pada matan, senad, dan perawi dari hadis tersebut. Yang ketiga, pendekatan filologi terhadap teks, naskah, dan kitab-kitab. Pada mulanya, pendekatan ini hanya dipahami sebagai metode untuk menafsiri teks-teks yang terdapat dalam karya sastra, kitab suci, tetapi kemudian penggunaan hermeneutika sebagai metode penafsiran semakin luas dan berkembang, baik dalam cara analisisnya maupun objek kajiannya. Dalam usaha untuk mengkaji naskah-naskah lama dibutuhkan pengetahuan dan kecukupan referensi yang memadai. Contoh aplikatif pendekatan filologi dalam studi Islam.
Filologi sangat populer bagi para pengkaji agama, terutama ketika mengkaji naskah-naskah kuno peninggalan masa lalu, karena objek dari pendekatan filologi ini adalah warisan-warisan keagamaan, berupa naskah-naskah klasik dan dalam berbentuk manuskrip. Kemudian pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socios yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial yang termasuk perubahan-perubahan sosial. Yang kedua yaitu pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Signifikan pendekatan sosiologi dalam studi Islam salah satunya adalah dapat memahami fenomena sosial berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial. Yang ketiga yaitu pendekatan sosial. Yang pertama yaitu teori fungsional. Teori fungsional adalah teori yang mengonsumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Yang kedua yaitu teori interaksional. Teori interaksional mengonsumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu dan individu lainnya. Yang ketiga yaitu teori konflik. Teori konflik adalah teori yang percaya bahwa manusia memiliki kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari segala hubungan manusia. Yang keempat yaitu contoh aplikatif pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Contoh pendekatan sosiologi tentang living Quran adalah salah satu paradigma dalam menempatkan Al-Quran sesuai dengan masyarakat pembacanya. Definisi living Quran sebagai studi tentang Al-Quran tetapi tidak bertumpu kepada eksistensi tekstualnya, melainkan studi tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Al-Quran dalam wilayah geografi tertentu dan mungkin masa tertentu. Yang kelima yaitu pendekatan antropologi dalam studi Islam. Secara etimologis, antropologi tersusun dari bahasa Latin anthropos yang artinya manusia dan bahasa Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Antropologi berarti berbicara tentang manusia sedangkan menurut William Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia berusaha menyusun, menganalisis dan yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Kemudian contoh aplikatif pendekatan antropologi dalam studi Islam. Contoh pendekatan antropologi dalam studi Islam yaitu tentang jual beli. Dalam konsep Islam, Allah mengajarkan tentang halalnya sebuah jual beli dan tidak membenarkan tindakan riba. Kemudian ada pendekatan pendidikan dalam studi Islam. Menurut Arif Rahman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Yang kemudian ada contoh aplikatif dan pendekatan pendidikan dalam studi Islam. 1. Pendekatan filosofis. Tujuan pendekatan ini dimaksudkan agar siswa dapat menggunakan pemikiran rasio seluas-luasnya sampai titik maksimal dari daya tanggapnya sehingga siswa terlatih untuk terus berpikir dengan menggunakan kemampuan berpikirnya. Contohnya pada pelajaran mengenai proses terjadinya alam atau manusia, dari mana manusia berasal, bagaimana proses kejadiannya sampai pada terciptanya bentuk manusia. Selanjutnya yaitu pendekatan pendidikan dalam studi Islam.
Menurut Arif Rahman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha pendewasaan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Menurut Islam di Indonesia, sebagai subsistem dari pendidikan nasional yang mencita-citakan terbentuknya insan kamil atau muslim paripurna, secara implisit akan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan yang dimaksud pendidikan Islam itu sendiri adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan atau mengarahkan kehidupan tercapai dan terbentuk pengembangan yang maksimal dalam hal positif, serta bersumber dari ajaran-ajaran Islam yakni Al-Quran dan Hadis yang terbagi lagi dalam bidang muamalah. Selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan pendidikan dalam studi Islam. Menurut Armai Arif, ada 5 pendekatan yang dipakai dalam kegiatan proses belajar mengajar, yaitu yang pertama ada pendekatan filosofis. Yang dimaksud pendekatan filosofis ini dapat diartikan sebagai studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut konsep filosofis ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan pendidikan ini dimaksud agar siswa dapat menggunakan pemikiran atau rasio seluas-luasnya sampai titik maksimal dari daya tanggapnya, sehingga siswa berlatih untuk berpikir dengan menggunakan kemampuan berpikirnya. Contohnya pada pelajaran mengenai proses terjadinya alam atau manusia, dari mana manusia berasal, bagaimana proses kejadian sampai pada terciptanya bentuk manusia. Yang kedua, pendekatan induksi-deduksi. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang menganalisaannya secara ilmiah, bertolak dari kaidah atau hal-hal peristiwa khusus untuk menentukan hukum kaidah yang bersifat umum atau universal. Tujuan pendekatan ini adalah untuk melatih siswa agar terbiasa berpikir ilmiah, membanding atau menimbang antara bagian-bagian dan mengambil kesimpulan dan prinsip-prinsip umum. Yang ketiga, pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan kebudayaan, sehingga dipandang sebagai homo socius dan homo sapiens dalam kehidupan bermasyarakat dan berkebudayaan. Yang keempat, pendekatan fungsional. Sesuai dengan pengertian fungsional yaitu dilihat dari segi fungsi, maka yang dimaksud dengan pendekatan fungsional dalam kaitannya dengan pendidikan Islam adalah penyajian materi pendidikan Islam dengan menekankan pada segi kemanfaatannya bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdasarkan kepada pendekatan ini, materi yang dipersiapkan untuk disampaikan kepada anak didik atau materi yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, pendekatan emosional. Emosional secara lughawi berarti menyentuh perasaan, mengharukan. Secara terminologi, pendekatan emosional adalah usaha untuk mengunggah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Melalui pendekatan emosional, setiap pendidik selalu berusaha untuk membakar semangat anak didiknya dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.